Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa STIMIT Jabar nih ya. Semoga kalian semua berada dalam sehat walafiat, dalam kondisi kebersamaan dengan keluarga, dalam aktivitas yang dikerjakan di rumah. Insya Allah hari ini Bapak akan menyampaikan materi berikutnya, ya ini materi ketiga kalau nggak salah. Materi ketiga ini kita akan membahas dengan persamaan dasar akuntansi. Pertemuan kemarin kita sudah membahas penjelasan terkait dengan persamaan dasar akuntansi, yakni harta sama dengan hutang ditambah modal. Nah, kali ini kita akan coba jelaskan dalam bentuk PPT. Nanti PPT-nya Bapak kirim ya, Bapak kirim. Simak terus di Google Classroom kita sehingga Anda tidak ketinggalan informasi dan tidak ketinggalan pembahasan materi, juga tidak ketinggalan tugas-tugas ya. Tolong disimak ya, baik-baik. Anda silahkan pelajari ulang yang terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Hari ini Bapak akan jelaskan secara detail, secara rinci terkait dengan rumus itu ya, terkait dengan rumus itu. Nah, dalam slide ini Bapak jelaskan terkait dengan definisi akuntansi. Nah, tinggal dibaca saja nanti apa itu definisi akuntansi. Ada definisi menurut fungsi dan kegunaan, ada juga definisi akuntansi menurut kegiatan. Apa bedanya? Anda bisa lihat nanti. Bapak sudah tandai di dalam bentuk skema yang sudah jelas ya. Itu slide pertama. Sehingga akuntansi ini terbagi menjadi 3. Ada akuntansi manajemen, ada akuntansi keuangan, dan ada akuntansi pemerintahan. Nah, yang mana yang sedang kita akan pelajari? Tentu Anda tinggal lihat saja apa yang menjadi materi pembahasannya. Akuntansi manajemen ini adalah akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak internal perusahaan. Kalau akuntansi manajemen. Kalau akuntansi keuangan ini adalah akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak internal dan eksternal. Jadi yang kita bahas adalah akuntansi keuangan untuk internal perusahaan dan untuk eksternal perusahaan. Siapa saja internal, siapa saja eksternal, nanti kalian akan dapat penjelasan. Ada juga yang disebut dengan akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini cabang dari akuntansi memproses transaksi keuangan yang tentunya keuangan siapa? Keuangan pemerintah. Nah, kita tidak akan perdalam terkait dengan hal ini. Ada yang harus menjadi perhatian kita, karena ini terkadang kita lupa ya, bahwa kita sedang belajar. Ketika sedang belajar, proses ini tentu menjadi menjadi perhatian kita ya, menjadi perhatian kita. Bagaimana tidak? Karena terkadang salah memperhatikan menjadi salah pula dalam hal pelaksanaannya. Ada siklus akuntansi. Bagaimana siklusnya? Siklus akuntansi itu dimulai dari adanya transaksi. Transaksi yang bagaimana? Transaksi yang memiliki bukti. Ada bukti transaksi. Ada kwitansi kalau kita nyebutnya. Itu bukti transaksi. Ada faktur. Juga di istilah di masyarakat kita ada bond dan lain sebagainya. Ada invoice dan lain sebagainya. Ini bukti-bukti transaksi. Kalau Anda belanja di minimarket pasti ada bukti transaksinya. Kalau Anda belanja bakso di Mang Bakso, barangkali tidak ada bukti transaksinya. Nah, yang bisa dicatat dalam akuntansi adalah yang ada bukti transaksi. Dicatatnya di mana? Langkah berikutnya adalah jurnal. Catatan berikutnya adalah jurnal. Nah, ini akan dikembangkan nanti, ada jurnal umum, jurnal khusus, jurnal penyesuaian dan lain sebagainya. Ya, yang dimaksud di sini adalah jurnal umum. Langkah berikutnya setelah jurnal, maka ada yang disebut dengan
buku besar atau ledger. Buku besar ini bukan berarti ukurannya yang gede, tapi buku besar ini adalah buku yang mencatat terkait dengan perkiraan-perkiraan khusus. Kalau buku besar kas berarti mencatat semua yang terkait dengan kas. Kalau perkiraan ke buku besar piutang mencatat terkait dengan piutang. Apakah piutangnya bertambah, apakah piutangnya berkurang, dicatatnya di buku besar itu. Kas juga demikian, apakah itu kasnya bertambah, apakah kasnya juga berkurang, dicatat di dalam buku besar kas, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah buku besar, maka Anda akan dapat membuat langkah berikutnya dengan membuat neraca saldo. Nah, dari neraca saldo baru kita ada jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian, kita akan membuat jurnal penutup. Setelah jurnal penutup baru membuat laporan. Nah, dalam slide ini sudah dijelaskan. Ya, Anda tinggal membaca slide-nya sehingga Anda nanti bisa mengerti dan paham. Ya, PPT-nya nanti Bapak kirim. Ada transaksi, ada bukti transaksi, ada jurnal. Itu adalah proses pencatatan. Buku besar adalah proses penggolongan. Neraca saldo adalah proses pengikhtisaran. Dan laporan keuangan, laba rugi, perubahan modal, neraca itu adalah proses pelaporan. Jadi ada 4 tahap untuk membuat mengerjakan catatan akuntansi ini. Yang pertama, langkah pertamanya adalah pencatatan, yang kedua penggolongan, yang ketiga pengikhtisaran, dan yang keempat adalah pelaporan. Yang dilaporkan apa? Yang dilaporkan adalah laporan keuangan. Apa saja? Anda akan tahu bagaimana neraca, bagaimana laba rugi, bagaimana perubahan modal, dan bagaimana arus kas atau cash flow. Nah, berikutnya adalah biar kita tahu terkait dengan siklus akuntansi, ada yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansinya adalah harta sama dengan hutang ditambah modal. Nah, ini harta sama dengan hutang ditambah modal. Nah, itu untuk baru perusahaan berdiri. Nanti ada juga komponen yang lainnya. Ada yang disebut dengan biaya, ada yang disebut dengan pendapatan. Nah, bagaimana biaya dan pendapatan di posisi yang mana ketika persamaan dasar akuntansi ini diterapkan? Ya, kita akan coba simak baik-baik ya. Anda coba simak baik-baik, Bapak akan jelaskan. Ada prinsip di dalam akuntansi itu bahwa modal itu harus terpisah dengan harta pribadi. Harta perusahaan itu harus terpisah dengan harta pribadi. Ini konsep entitas yang terpisah dengan harta pemilik ya. Misalnya gini, kita membuat salon ya. Nah, Bapak menamatkannya di sini ada salon Ami, ada salon Ingga ya. Ini. Misalnya salon Ingga adalah membuat salon. Dia menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta. Maka harta salon bertambah 10 juta, maka kepentingan pemilik dalam hal ini Ingga juga bertambah. Berapa bertambahnya? 10 juta. Jadi ada harta perusahaan, ada harta pemilik perusahaan. Nah, ini harus terpisah antara harta pemilik dengan harta perusahaan. Ya, jadi nanti Anda akan lebih jelas ketika melihat slide ya. Harta perusahaan bertambah, kepentingan pemilik juga bertambah. Ini ketika konsep entitas kita coba jelaskan ya. Nah, berikutnya adalah Bapak coba jelaskan ketika ada pihak lain atau pihak luar, misalnya salon Ingga ini misalnya mengajukan kredit ke perbankan atau apalah, silahkan ke perbankan. Dari perbankan ada bantuan. Nah, ketika bantuan ini masuk kepada perusahaan, maka ini akan menjadi catatan. Catatan apa? Catatan yang tentunya menambah harta perusahaan. Kredit tentu menambah modal dari salon.
Jadi catatannya ketika ada kreditur yang masuk senilai 10 juta, maka harta akan bertambah, ya, harta bertambah. Kepemilikan juga akan bertambah. Bagaimana? Harta bertambah, kepentingan pemilik bertambah, dan bertambahnya berapa? Harta 11 juta, jadi 11 juta tadinya 10. Terus kreditornya bertambah 1 juta, kepentingan pemiliknya tetap 10 juta. Jadi konsep ini akan tetap memberikan gambaran kepada kita bahwa harta sama dengan hutang ditambah modal. Nah, yang kedua kasusnya adalah yang berikutnya, pemilik menyetorkan uang. Pemilik menyetorkan uang. Nah, bagaimana ketika pemilik menyetorkan uang atau menambah investasinya? Maka transaksinya akan dicatat dalam harta dalam bentuk kas, piutang tidak ada, modal juga bertambah. Sehingga ketika transaksi ada yang lain, maka ada penambahan juga, ada nambah, ada kurang, dan lain sebagainya. Ini berikutnya adalah ketika ada pinjaman uang. Ketika ada pinjaman uang, kas kita bertambah, ya, kas kita bertambah. Terus ada utang bertambah, ada omopik di bawah, ada modal juga berpengaruh. Bagaimana saldonya? Harta bertambah 11 juta, terus utang 1 juta, modal 10 juta. Nah, ketika ada jual jasa tunai, misalnya menjual jasa, perusahaan kita ada perusahaan jasa, menjual jasa tunai 600.000. Maka harta bertambah 600, piutang tidak bertambah, utang tidak bertambah, modal bertambah 600. Dan begitu seterusnya sehingga saldonya kas menjadi 11.600.000, piutang kosong, utang 1 juta, dan modal 10.600.000. Dalam slide ini dijelaskan bagaimana bertambah berkurangnya. Bapak tidak akan merinci dalam penjelasan ini, tapi lebih rincinya adalah dalam penjelasan slide yang Bapak nanti akan kirim dalam bentuk PPT, ya. Jadi kalian tinggal nyimak saja berdasarkan slide yang ada dalam PPT itu, bagaimana nambah kurangnya, bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi, sehingga kalian tetap bisa menyimak, ya. Kalian tetap bisa menyimak. Apa persamaan dasar akuntansinya? Aktiva sama dengan hutang ditambah modal, ya. Sehingga apa itu aktiva, apa itu hutang, apa itu modal, dalam slide berikutnya juga sudah dijelaskan. Jadi aktiva itu harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Hutang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Modal itu apa? Modal itu hak atau klaim pemilik kepada aktiva perusahaan. Ya, apa itu contohnya? Misalnya setoran modal pemilik, tambahan investasi, dan lain sebagainya. Ini perlu dipahami oleh kita. Jadi modal yang dimaksud adalah modal perusahaan, bukan modal pemilik. Nah, cuman disebutnya kalau pemilik, kepentingan pemilik terhadap apa yang dia investasikan. Ya, kalian tinggal baca saja dalam slide yang Bapak kirim nanti, pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah berkurangnya seperti apa? Anda akan lihat. Ya, setiap transaksi pasti berpengaruh terhadap itu. Bertambah berkurangnya seperti apa? Anda tinggal lihat saja. Slide-nya sudah lengkap, slide-nya sudah jelas. Tidak perlu ada pengeditan ulang, tidak perlu diedit, karena ini sudah Bapak pakai, diajarkan berkali-kali, beberapa kelas bahkan sudah meluluskan. Jadi Anda tinggal simak saja berdasarkan slide ini, ya. Jadi dalam slide Bapak sudah jelaskan bagaimana pengaruhnya dan bagaimana mencatatnya. Ya, catatan kita dalam jurnal itu hanya ada dua, ada yang di debit dan ada yang di kredit. Nah, dalam slide berikutnya ada catatan-catatan yang akan Anda dapatkan. Bagaimana pengaruh berkurang dan bertambahnya terhadap persamaan dasar akuntansi dari contoh-contoh yang sudah ada ini, ya, dari contoh-contoh yang sudah ada ini. Kurang lebih ada
ada 45 slide. Ada 45 slide yang harus Anda buka, pelajari secara seksama, diulang-ulang, dibaca sehingga Anda dapat pemahaman. Nah, slide yang contoh soal 1 dan contoh soal 2, nah itu yang perlu Anda kerjakan. Ada 3 contoh soal. Contoh soal 1, contoh soal 2, dan contoh soal 3. Itu yang harus dikerjakan oleh Anda. Ya, jadi baru kali ini dalam momen ini Bapak memberikan tugas kepada kalian semua untuk coba mengerjakan, buatkan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam soal. Soal 1 Anda diminta untuk catatlah transaksi tersebut ke dalam persamaan dasar akuntansi. Contoh kolom-kolomnya sudah ada dalam slide. Ya. Yang kedua, Anda juga diminta dengan hal yang sama, ya, diminta dengan hal yang sama mencatat jurnal ke dalam persamaan dasar akuntansi. Apakah yang berubah, bertambah, berkurangnya apa? Anda tinggal lihat saja. Kalau bingung, Anda tinggal lihat slide. Ya. Kalau Anda kebingungan dalam mengerjakan soal ini, Anda tinggal lihat slide-nya. Tidak memungkinkan Bapak menjelaskan secara utuh slide demi slide, ya, karena mungkin durasi dan waktu dan lain sebagainya. Bapak menugaskan ini bagaimana caranya supaya Anda lebih paham, yaitu diantaranya 1, buka berkali-kali slide ini sehingga Anda mengerti. Lalu kerjakan apa yang menjadi perintah di dalam soal. Ya, itu saja, ya. Jadi demikian untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya. Jangan lupa videonya subscribe, like, and share. Ya, kita ketemu lagi dalam materi berikutnya. Terima kasih. Sehat selalu, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.